Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang pengguna jalan area Daan Mogot bernama Sandro pagi itu tepatnya hari Selasa tanggal 22 April 2025 pukul 8:15 merasa sedikit terganggu dengan bau kurang sedap yang muncul di sekitar bahu jalan dekat saluran air di jalanan yang dia lewati. Karena penasaran, dia pun mencari dari mana sumber bau itu berasal. Setelah ditelusuri, ternyata bau tersebut berasal dari sebuah bungkusan karung putih yang cukup besar dan ada bercak cairan merah di sana. Semakin penasaran, Sandro pun membuka bungkusan karung putih tersebut dan betapa terkejutnya saat dia melihat sesosok tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa ada di dalamnya. Penemuan tubuh dalam karung itu segera menghebohkan warga setempat dan kemudian melaporkannya ke Polsek Batu Ceper. Siapakah tubuh tidak bernyawa yang berada di dalam karung tersebut dan apa yang telah terjadi kepadanya serta siapa pelakunya? Kita ikuti kisah kasus dari Batu Ceper, Tangerang ini sampai akhir ya sobat. Jakarta merupakan salah satu kota besar yang menjadi tujuan para perantau untuk mencari nafkah demi sesuap nasi ataupun segenggam berlian. Banyaknya industri di kota tersebut membuat para pejuang rupiah dari berbagai pelosok daerah di Indonesia berlomba-lomba mencari pekerjaan di sana. Salah satunya adalah seorang pemuda warga Dusun Sugiwaras, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan yang bernama Al-Bashar. Sudah 5 tahun dirinya mengadu nasib di Jakarta dengan bekerja sebagai karyawan di industri konveksi dan cukup berhasil di sana. Dirinya bisa membantu perekonomian keluarganya yang sangat sederhana di Lampung Selatan. Kehidupan Al-Bashar bisa dikatakan cukup berat juga sobat. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan sudah ditinggal oleh sang ayah untuk selamanya sejak masih kecil. Sehingga sang ibu, Bu Maisaroh, kemudian dengan sekuat tenaga membesarkan keempat anaknya tersebut seorang diri. Perjuangan sang ibu tampaknya tidak sia-sia. Keempat anaknya pun tumbuh menjadi pribadi yang hebat, kuat, dan saling menyayangi. Terlebih Al-Bashar, si anak kedua ini. Pria yang pada bulan Mei 2025 ini akan menginjak usia 33 tahun, dikenal sebagai pribadi yang baik, pendiam, rendah hati, dan juga pekerja keras. Dia pun menjadi tulang punggung keluarga sejak muda, membantu memenuhi kebutuhan sang ibu dan saudara-saudaranya. Kebetulan sampai saat ini Al-Bashar belum bertemu dengan jodohnya, sehingga masih fokus dengan sang ibu serta saudara-saudaranya. Sekitar tahun 2021, Al-Bashar pergi merantau ke Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan konveksi di kawasan Cidodol, Jakarta Selatan. Di sana dirinya berkenalan dengan seorang teman yang sama-sama bekerja di sana juga dan mereka menjadi teman akrab sampai bertahun-tahun kemudian. Kita sebut saja nama temannya itu E ya sobat. Tahun berganti tahun hingga akhirnya di tahun 2025 ini karena suatu sebab Al-Bashar tidak lagi bekerja di konveksi tersebut sehingga sepanjang lebaran tahun ini pun Al-Bashar full menjalani Ramadannya di rumahnya di Lampung Selatan. Namun hubungannya dengan si teman E tadi masih berjalan dengan baik. Kabar si teman E tersebut sangat baik, bahkan dirinya sudah memiliki sebuah usaha konveksi sendiri yang diberi nama Hera Bordir. Dan kabar baiknya, E menghubungi Al-Bashar lagi untuk mengajaknya bekerja di pabrik konveksinya tersebut. Tentu saja Al-Bashar menyambut baik ajakan teman lamanya itu. Dirinya pun bersiap untuk kembali lagi menjadi perantau di kota besar. Al-Bashar pun pamit kepada sang ibu dan saudara-saudaranya untuk kembali merantau ke Jakarta dan rencana perginya adalah pada tanggal 18 April 2025 karena di tanggal 19-nya dia sudah harus mulai bekerja. Setelah mendapatkan izin dari sang ibu, Al-Bashar pun menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke Jakarta. Al-Bashar merasa sangat bersemangat, apalagi di Jakarta nanti dirinya tidak perlu repot mencari kos-kosan karena di sana sudah disediakan mes untuk karyawannya. Maka dia pun hanya membawa beberapa barang yang dianggap sangat perlu saja agar mudah dibawa saat berkendara jarak jauh nanti.
Hari Jumat tanggal 18 April 2025 pukul 9 pagi, Al-Bashar mulai perjalanannya ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat-nya. Perjalanan jauh itu dia lakukan dengan penuh semangat. Setelah sampai di Jakarta, Al-Bashar sempat mampir di rumah sang bibi yang ada di daerah Balaraja Tangerang untuk beristirahat dan bersilaturahmi sejenak. Sekitar pukul 2 siang, dia pun pamit untuk mulai bekerja di tempat barunya. Al-Bashar menuju ke Hera Bordir yang berada di Jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana dan menuju ke kamarnya di mes kantor, Al-Bashar mulai bekerja. Memang benar kata orang-orang yang mengenal pemuda ini. Dia betul-betul rajin, Masya Allah. Di tengah-tengah bekerja, Al-Bashar sempat menerima telepon dari kakaknya di Lampung. Mereka saling bertukar kabar, di mana Al-Bashar menyampaikan bahwa saat itu dia tengah bekerja. Sang keponakan juga sempat mengirimkan WhatsApp kepada pamannya itu dan dibalas oleh Al-Bashar seperti biasa. Betul-betul tidak ada yang menduga bahwa itu adalah komunikasi terakhir Al-Bashar dengan keluarganya. Karena beberapa hari setelah kontak terakhir itu, keluarga di Lampung tidak lagi mendapat kiriman kabar dari Al-Bashar. Dan tiba-tiba saja sebuah berita mengejutkan diperoleh keluarga melalui Pak Kepala Dusun pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 pukul 5 sore. Pak Mardiono, sang kepala dusun, mendapat panggilan dari Polsek Sidomulyo Polres Lampung Selatan mengabarkan bahwa salah satu warganya kemungkinan adalah sosok tubuh yang ditemukan di dalam karung putih di wilayah Daan Mogot, Jakarta pagi tadi, yaitu pemuda yang bernama Al-Bashar. Berita mengejutkan ini pun segera disampaikan kepada Ibu Maisaroh dan keluarga yang tentu saja kemudian menjadi lemas karena tidak mengira Al-Bashar tiba-tiba menjadi korban seperti ini. Malam itu juga keluarga Al-Bashar yang diwakili oleh sang ibu, Mat Kaisar sang adik, Dahlena sang bibi, Pak Mardiono serta ditemani oleh seorang anggota DPRD Lampung Selatan, Bapak Agus Sartono. Mereka bersiap berangkat menuju ke RSUD Tangerang untuk kepentingan identifikasi tubuh yang ditemukan di bahu jalan Daan Mogot pagi hari tadi. Sekitar pukul 1.30 Rabu dini hari, rombongan itu berangkat dari Lampung Selatan dan tiba di RSUD Kabupaten Tangerang sekitar pukul 5:45 pagi. Setelah melihat tubuh Al-Bashar, keluarga segera mengenalinya dan meyakini bahwa betul tubuh tersebut adalah keluarga mereka. Dari ciri-ciri gigi, tahi lalat di punggung kiri, jeans kaos, serta ikat pinggang juga mereka yakin betul itu adalah Al-Bashar. Karena kebetulan pakaian yang dipakai oleh korban adalah milik adiknya, sobat. Sang ibu kemudian hanya bisa terdiam, terduduk lemas, sembari berusaha mencerna apa yang telah menimpa anaknya tersebut. Pihak keluarga meyakini bahwa Al-Bashar adalah korban pembunuhan karena di tubuhnya terdapat banyak bekas serangan baik dari benda tumpul maupun sajam. Ada bekas serangan di kepala dan rahang kanan kiri, memar di leher dan pipi, tangan kanan dan dahi kirinya pun ada bekas serangan sajam. Keluarga Ibu Maisaroh pun segera meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa mengusut tuntas kasus ini dan segera menangkap siapa dalang di balik peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya dan Pak Kadus Biwaras, Pak Kandet berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Jadi kami mengurus jenazah dari almarhum Al-Bashar yang diduga korban pembunuhan. Jadi hari ini kami dan keluarga sedang mengurus pemulangan jenazah ke Lampung. Ini adalah warga Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo. Jadi kami juga koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mencari pelaku sampai ketemu. Saya selaku anggota DPRD Lampung Selatan ikut bersuka dan semoga keluarga diberi kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kepolisian secara intensif terus melakukan penyelidikan mendalam dan dari keterangan pihak keluarga mereka mendapatkan banyak informasi penting. Selain itu, tim kepolisian juga mengecek CCTV di sepanjang jalan yang mengarah ke lokasi penemuan karung berisi tubuh tersebut. Dengan cepat didapatlah sebuah rekaman CCTV yang teramat jelas, sobat, di mana di dalam rekaman tersebut tampak seorang pria mengendarai sepeda motor membawa karung putih dengan noda cairan merah merembes di karungnya.
Dengan usaha yang luar biasa dari tim kepolisian, akhirnya si pengendara motor yang tampak dalam rekaman CCTV tersebut dapat diamankan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 di indekosnya yang ada di Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten, atau berarti kurang dari 48 jam dari penemuan tubuh. Dia adalah Nana alias Ragil, rekan kerja Al-Bashar di Hera Bordir. Usianya masih 23 tahun sobat, dan dia ditangkap pada pukul 4 sore saat sedang tidur dengan tenangnya, seolah tidak pernah ada masalah di hidupnya. Proses penangkapan itu segera mencuri perhatian warga sekitar, dan Ragil pun tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian menuruti kemana para petugas membawanya. Di dalam markas, Ragil kemudian mengakui perbuatannya dan menceritakan kronologi serta motifnya membunuh Al-Bashar. Kita masuk ke kronologi sesuai keterangan dari Ragil ya sobat. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 1 siang, Al-Bashar tampak sedang bekerja sendirian di dalam ruang bordir. Ragil yang melihatnya kemudian masuk dengan maksud ingin mengobrol serta membantu Al-Bashar bekerja. Namun setelah diajak ngobrol, Ragil menilai bahwa Al-Bashar ini sedikit songong dan sombong karena tampak tidak mempedulikan ajakannya untuk ngobrol. Dan ditambah lagi seolah-olah Al-Bashar ini yang notabene adalah karyawan baru malah mengajari Ragil cara kerja yang baik. Ragil merasa tersinggung. Sekali lagi ini menurut keterangan dari Ragil ya sobat, di mana dirinya sebetulnya belum mengenal baik Al-Bashar yang sebenarnya memang dikenal pendiam, dan pengalaman Al-Bashar dalam dunia konveksi memang sudah jauh lebih banyak dari Ragil. Ragil yang merasa tersinggung pun langsung merasakan kebencian di hatinya kepada Al-Bashar. Entah kenapa, Ragil kemudian teringat desakan ekonomi yang sedang dialaminya dan dia ingin menguasai sepeda motor milik Al-Bashar yang terparkir rapi di halaman pabrik. Ragil pun pergi ke halaman melihat sepeda motor Honda Beat milik rekannya itu. Dia coba cari-cari kunci motornya, tidak ketemu. Dia coba nyalakan mesin tanpa kunci, gagal. Akhirnya dia masuk lagi ke tempat kerja, berpura-pura kembali mau membantu Al-Bashar sembari menunggunya lengah. Dan saat Al-Bashar lengah, dengan sekuat tenaga Ragil menyerang leher pemuda tersebut menggunakan siku tangan kanannya sampai kepala Al-Bashar terantuk meja bordir yang sangat besar dan kokoh. Pemuda tersebut menjadi limbung. Kemudian Al-Bashar berusaha berdiri, namun belum sempat dia tegak berdiri, Ragil kembali menyerang Al-Bashar menggunakan as shockbreaker yang ada di atas meja bordir. Kemudian dia ambil sebuah piring yang juga ada di sana, dia serangkan ke arah kepala dan leher berkali-kali sampai Al-Bashar pun jatuh ke lantai bersimbah cairan merah. Ragil mengambil sebuah pisau yang kemudian dia gunakan untuk menyayat bagian jari untuk memastikan jika rekannya tersebut sudah tidak lagi bernyawa. Karena sepanjang pengetahuan Ragil, jika seseorang sudah tidak lagi bernyawa, maka cairan merah tidak bisa lagi mengalir di tubuhnya. Setelah itu diambilnya sebuah kantong plastik besar, dimasukkannya tubuh Al-Bashar ke dalam plastik tersebut, kemudian dimasukkannya bungkusan plastik itu ke dalam karung lapis 3 yang kemudian dia jahit tepi-tepinya dengan tujuan agar tubuh Al-Bashar tidak menyembul keluar saat dibawa nanti. Ragil kemudian membersihkan bercak-bercak cairan merah yang ada di lantai pabrik dan di meja bordir. Pemuda tersebut kemudian kembali mencari kunci motor Al-Bashar yang akhirnya dia temukan berada di dalam tas Al-Bashar yang ada di dalam kamar mesnya. Begitu niatnya ya sobat, dan itu semua Ragil lakukan tanpa ada seorang saksi pun di sana. Ragil membawa karung tadi dan dia letakkan di depan jok motor Honda Beat milik Al-Bashar seolah sedang membawa bungkusan paket besar. Kemudian sekitar pukul 3 sore, Ragil mulai berkendara mencari lokasi untuk membuang bungkusan karung tersebut. Dan sesampainya di area yang dirasa sepi, yaitu di pinggir Jalan Raya Daan Mogot kilometer 21 Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, dia letakkan begitu saja karung putih tersebut di bahu jalan dekat saluran air. Setelah itu dia meneruskan perjalanannya dengan sepeda motor Honda Beat milik Al-Bashar lengkap dengan STNK dan BPKB motor yang telah dia bawa.
Ragil berniat menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat dia lakukan, dirinya sudah tertangkap. Motifnya adalah rasa tersinggung oleh sikap korban yang tampak acuh dan songong serta desakan ekonomi. Sekali lagi ini menurut sudut pandang atau keterangan dari Ragil si tersangka ya sobat. Hari Minggu, tanggal 20 April 2025, sekira pukul 13.00 di daerah Bordir hanya ada tersangka dan korban, di mana pada saat itu tersangka membantu korban yang sedang bekerja sambil mengobrol terkait dengan pekerjaan. Namun pada saat melakukan pembicaraan atau pada saat ngobrol, tersangka merasa tersinggung karena korban merasa acuh ataupun mengacuhkan obrolan daripada tersangka. Kemudian sekira pukul 15.00 karena tersangka merasa kesal ataupun emosi dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban. Dan atas tindakannya ini, Nana alias Ragil si pemuda 23 tahun itu dijerat dengan pasal 338 dan 365 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Atau berarti kalaupun dapat maksimalnya nih, usia Ragil saat bebas nanti masih 38 tahun dong ya. Bagaimana menurut sobat semua? Sudah cukup atau kurang lama? Semoga sih bisa diberi hukuman yang setimpal ya sobat. Tersangka kami jerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan kini tubuh Al-Bashar sudah disemayamkan di tempat pemakaman keluarga yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya di Lampung Selatan. Kedatangan tubuh tidak bernyawa Al-Bashar pada hari Rabu tanggal 23 April pukul 23:53 di rumah duka disambut isak tangis keluarga dan tetangga. Banyak sekali yang menyayangi dan kehilangan sosok tulang punggung keluarga yang dikenal baik, pekerja keras, serta rendah hati tersebut. Kita doakan bersama-sama Al-Bashar semoga sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Serta untuk keluarga yang ditinggalkan, Ibu Maisaroh serta ketiga saudara almarhum, semoga senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Demikian kisah kasus kita kali ini sobat, semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama ya. Ingat selalu untuk memohon perlindungan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan jangan lupa tulis komentarnya di bawah. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir, jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.